Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan, kita kembali di pagi hari ini boleh beribadah kepada Tuhan, saudara. Pagi hari ini, saya sebelum khotbah, saudara, ada satu video yang saya akan bagikan buat saudara. Sebenarnya saya punya kerinduan untuk mengambil ada beberapa video dari YouTube di mana pergerakan-pergerakan Allah yang sedang Tuhan kerjakan di hari-hari ini, baik di India, baik di negara-negara Arab, saudara. Tetapi saya coba, tapi signal kurang mendukung. Dan pagi hari ini saya hanya akan bagikan saudara. Saya minta waktu beberapa menit untuk saudara perhatikan di dalam video tentang transformasi, di mana ketika Allah melawat suatu kota, atau ketika Allah melawat suatu daerah, atau ketika Allah melawat suatu negeri, saudara, kita lihat bagaimana Allah dapat bekerja dengan luar biasa. Bukan hanya memulihkan setiap pribadi, bukan hanya memulihkan setiap keluarga, tetapi dapat memulihkan di dalam segala aspek kehidupan, saudara. Baik dalam perekonomian, baik dalam pemerintahan, saudara, Allah pulihkan itu. Dan saya percaya kita punya kerinduan untuk negeri kita ini dipulihkan oleh Tuhan. Sampai Siau penuh dengan kemuliaan Tuhan, saudara. Sekalipun saya bukan orang Siau, saudara, tapi saya punya beban untuk negeri ini. Saya rindu Siau dimenangkan buat Tuhan. Saya rindu Siau mengalami pergerakan Tuhan. Saya rindu Siau mengalami kebangunan rohani, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu bukan mustahil. Tapi saya percaya ketika ada orang-orang diubahkan oleh Tuhan, Allah akan pakai orang-orang itu untuk mengubah negeri ini, saudara. Dan kita akan lihat di dalam video ini bagaimana Kenya itu diubah oleh Tuhan, saudara. Satu negeri yang secara manusia mustahil, saudara. Ada video yang lain yang saya tidak dapat tayangkan di hari ini, saudara. Bagaimana saudara orang yang mati dibangkitkan oleh Tuhan. Bahkan ada seorang bapak, saudara, yang sudah bertahun-tahun dia kena penyakit kotor. Dia kena penyakit sipilis dan maaf bicara, saudara, begitu banyak darah nanah yang keluar, saudara. Tetapi ketika negeri itu diubah oleh Tuhan, di dalam satu kebangunan rohani, saudara, bapak itu dipulihkan oleh Tuhan, bapak itu disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya percaya tadi pujian kita nyanyikan, Allah kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Kenya dipulihkan oleh Tuhan, saya percaya negeri ini juga pasti dipulihkan oleh Tuhan. Kita akan lihat di dalam video ini, saudara. There were problems only God could fix. Ada banyak masalah. And He did. Dan Ia sudah dalam satu kebangunan rohani kita lihat ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Mereka haus dan lapar akan Tuhan. Since its release in June of 1999, the award-winning Transformations Suatu transformasi terjadi. Dan 15 juta orang lebih menyaksikan There were masalah yang God. dasar. Release in June of 1999, the award-winning Transformations video has given more than 50 million people an opportunity to witness the mighty power of God. We got an assurance in our spirit. The spiritual power over the town had been broken. Men started to be saved and come to church. Now churches aren't competing, swapping pulpits with one another. After these major prayer events, that's when we started seeing the results. And 10
10 days later, the first drug lord fell, and God was changing the city. It took a multi-million-dollar drug corporation and it made it run with its tail between its legs. The town has flourished. We have seen actual change, prosperity. That's what we are seeing today. It will no longer become a fertile valley. You'll have to see them to be released. Every church in Cali is growing. There's a hunger for God everywhere. I mean, you can see it in the buses, on the streets. Having witnessed God's transforming work in dozens of needy communities, we can only ask, what's next? Will God now extend His kingdom throughout entire regions? Will He bring healing and deliverance to sovereign nations? Is it possible? This process has already begun. Yet the heavens have been rent over this ancient land with remarkable regularity. These visitations have been called revivals, but they are unlike anything most of us have ever experienced. Revival is not historical. It started off in 1939. A few of them gathered together for a prayer meeting. Before they knew where they were, the house was packed. They were coming from all over the island, directed by the Lord. And I realized that something very significant had happened the previous night. There was something quite strange, almost eerie, in the atmosphere of the house. And from the moment one came into the crowded meetings, one was aware of an atmosphere which I couldn't describe and I couldn't explain. We felt this power, and afterwards, even the dishes were clattering. It was as if the Lord came down with a mighty wind. The house shook with the power of prayer and the presence of the Lord. Walking on the main road, they would be crying out to God to have mercy on them. They were lying down on the road for God to have mercy on them. It was as if there was a canopy of an awareness of God over the whole island. You couldn't be indifferent to what was happening. The drinking houses of And the people in the one by one. People were being saved every night. There was a complete transformation. Sadly, and the people in the world knew around the world that come. remain desperately ill. Many societies around the world remain desperately ill. Crying out their deep spiritual presence of God's presence. Canada's vast Arctic territories have been inching toward death for most of the 20th century. The land is so cold that even trees refuse to grow. But it's the inner barrenness that kills. It was awful. It was terrible. Alcohol everywhere. We had violence, wife abuse, violence against other people, break-in, sexual abuse. I was drinking alcohol myself very much. I would turn to sniffing solvents, gas, dope, drinking. We had an enormous epidemic of suicide of youth. Then came the realization that a lot of our children were experiencing sexual abuse. Every single family was touched. It was total darkness at the time. Far to the south, the nation of Uganda has likewise spent several decades in a deep spiritual coma, racked with demonic fevers. This one-time pearl of Africa became Idi Amin's personal house of horrors. I think Uganda has been a country of pain, a country which has gone through one military coup to another. For a long time, Uganda has been under civil war. You couldn't see any hope. In those days, it was common to find bodies killed, lying by the roadside. And sometimes people would go to look over just to make sure, is it a person I know, a loved one? If not, they would just go on.
It was being predicted AIDS would be so bad in Uganda that 1/3 of the population will have died from AIDS. What has Uganda done? What has Uganda done to God? It looks like God hates us. If history teaches us anything, it is that God's heart is as big as the sea. His reach extending with grace and precision to the very ends of the earth. The healing process began. It's amazing to see the transformation from where the nation was found to where it is today. People are getting saved. People are getting saved. People are being healed. We have seen the AIDS virus healed, and the doctors go, wow, I can't explain this, but there must be a God up there somewhere. Every day in Uganda there is a new church starting up or a ministry starting up. The gospel has introduced new changes even in the structure of the government. Now we have a new ministry called the Ministry of Ethics and Integrity. We never used to have that. Here I am. I'm the Moses of Uganda. The Lord has appointed me here to lead Uganda from unethical conduct, moral decadence, corruption to the right direction. Prayer really has a part in the politics, in every part of us, Ugandan society. In this parliament, we have a fellowship of Christians. To be in the police, to me, I feel it's a divine calling. I've taken my faith up to the governmental level. In the presence of the President and the First Lady, we dedicated the nation to God and then covenanted the nation to God for the next 1,000 years. Covenanting our nation, Uganda, to the purposes of God and to the Lordship of Jesus Christ. Amen. This is Nakivubo Stadium. We've been having an overnight prayer meeting. It's much prayer but also a celebration. When they see what the country is today, it really is a miracle. It wouldn't have been possible if it hadn't been for the Lord. I have seen this community just transformed by the power of God. Many marriages were healed. Many families were healed. I've seen men get up and publicly repent that I have abused my children and I've abused my wife. God is saving these people we never thought could be changed. We've had a lot of young people themselves turning to Jesus for the answers that they never found in drugs or whatever else they were into. Our children in the school is about 50. All of them are saved. All of them are born again. Many of the males are Christians. They were starting to get more animals than ever before. Fish in the lakes were starting to grow. Even the land is starting to produce little plants. We are so blessed. Suicide, that's completely gone on the downtrend. We pray for our community. We broke the curse in our community. It changed. It completely changed. You can visit every community and I can tell you the same story. In Kanyatsujuak, in Kudjuak, Huaktek, Aupaluk, Pearl Harbor, Clyde River, Arctic Bay. We have an all-forgiving and almighty God, and families have been healing over these past 6-7 years now, and it's been wonderful. To those who would ask, why did God move so powerfully in these particular regions? The answer is simple. He was invited. He was invited. People were praying all the time for this revival. They would be praying in the barns. Their faces would be tear-stained. They're supposed to pray for a revival. There's prayer. There's tears. Tears of repentance. We must pray earnestly. And it's the kind of desire that deeply yearns to the Lord. The moments of refreshing from the Holy Spirit that we are experiencing today did not come easy. And these prayers were travailing. They were painful prayers. This was deep, groaning prayer. We can only move the Spirit by our prayer. There's no other way. There's no other way. It goes
seek God until He answers prayer. If He's not going to answer, then I would rather die seeking Him. And they're seeking God as the realization that the only way out of this mess is God coming upon us, and God cleaning up society, and God making all things new. There were people that were really desperate, crying to God, "Oh Lord, do something about this." It changes the whole spiritual tone, eliminating sin and crime. It's just logically the thing that is necessary. I can hear that thunder in the distance. It's like a train on the edge of the town. And I can feel the burden in your spirit. Lay your burdens down. Lay your burdens down. We can't do it on our own, but come to us, come visit us. hati kita untuk kita terbeban bagi jiwa-jiwa, saudara. Saya percaya kalau Uganda dapat dipulihkan Tuhan, Kenya dapat mengalami transformasi, saudara. Saya percaya negeri ini pun dapat mengalami itu, saudara. Itu harus dimulai dari gereja Tuhan. Firman Allah berkata di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36. Yohanes pasal 4 ayat 35 sampai 36 dikatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita, saudara. Hari-hari ini saudara kita hidup di akhir dari akhir zaman, saudara. Firman Allah berkata bahwa Yesus akan datang kembali. Ya, kita baru merayakan hari Jumat Agung, di mana kita merayakan 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati. Kemudian kita merayakan hari Paskah, di mana Yesus naik ke Yesus bangkit, saudara. Dan Yesus naik ke sorga. Dan firman Allah berkata, Yesus menjadi pendoa syafaat buat saya dan saudara. Dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat. Dan semua itu sudah dia lakukan. Hanya tinggal satu yang dia belum lakukan, yaitu dia akan datang kembali. Untuk apa Yesus datang? Yesus datang pertama adalah untuk orang-orang berdosa. Dia mencari orang-orang yang berdosa. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali, dia tidak lagi mencari orang berdosa, tetapi dia mencari gereja yang sudah disempurnakan. Gereja yang tidak bercacat, gereja yang tidak bernoda, saudara, yang akan dibawa bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, jangan kita hanya terkungkung dengan apa yang ada di dalam dunia ini, saudara. Saya berbicara berapa minggu yang lalu, kalau pengharapan kita kepada Tuhan, Paulus katakan, hanya untuk hidup ini saja. Alangkah celakanya hidup kita, saudara. Tetapi kita harus lihat ke depan. Ada sesuatu rencana Tuhan yang lebih dahsyat, yang lebih hebat di dalam setiap kehidupan kita. Firman Allah berkata, ladang sudah menguning, ladang sudah matang. Tuhan membutuhkan penuai-penuai.
di antaranya ada suami kita yang belum dimenangkan. Mungkin ada anak-anak kita yang belum dimenangkan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang belum dimenangkan. Mungkin ada tetangga-tetangga kita yang belum dimenangkan. Mungkin ada sobat kenalan kita yang belum dimenangkan, saudara. Ini menjadi tugas saya dan saudara. Ketika Yesus datang kembali, Yesus tidak bertanya, berapa hartamu? Berapa yang engkau kumpulkan di dunia ini? Berapa anakmu? Berapa banyak jabatanmu dan lain sebagainya, saudara. Tetapi saudaraku, firman Allah berkata bahwa Tuhan mau kita boleh menjadi saksi. Ketika Roh Kudus turun atas setiap kehidupan kita, kita harus menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita harus bangkit menjadi generasi yang menyaksikan tentang kehebatan Tuhan, saudara. Ladang sudah menguning, kata firman Allah. Tuhan mencari penuai-penuai. Dan ini bukan hanya tugas para pendeta, bukan hanya tugas para tua-tua sidang, tetapi menjadi tugas saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita harus pergi untuk menyelamatkan orang lain, untuk membebaskan orang lain. Mungkin kita tidak pandai dalam berbicara, tetapi saudara, lewat doa-doa kita, lewat kehidupan kita, dari sikap perbuatan kita, kita boleh jadi berkat, saudara. Kita lihat dalam kebenaran firman Allah di dalam Yohanes pasal 4 ini menceritakan tentang seorang wanita Samaria, saudara. Ya, seorang wanita Samaria ini dikatakan di dalam ayat yang ke-6, saudara, atau mulai dari ayat yang ke-4, dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia, Yesus yang dimaksud di sini, ke sebuah kota Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, saudara. Firman Allah berkata bagaimana pada waktu Yesus melintasi daerah Samaria, maka Yesus sampai di kota Samaria yang di dekat yang bernama Sikar, saudara. Di situ, saudara, ada sumur Yakub. Jam 12 siang. Saudara bayangkan kalau panasnya seperti ini, saudara. Ya. Jam 12 siang, Yesus berada di sumur Yakub. Di tengah panas terik, firman Allah berkata, keadaan Yesus pada waktu itu dalam keadaan yang letih, dalam keadaan yang capek, dalam keadaan yang lelah. Tetapi demi satu jiwa, saudara, Yesus mau datang di sumur Yakub itu hanya untuk berjumpa dengan namanya Maria, saudara. Wanita ini bukan wanita yang baik. Firman Allah berkata statusnya tidak baik, saudara. Kalau sekarang istilahnya pelakor, ya. Kalau sekarang dibilang, oh ini wanita pelakor, saudara. Atau dibilang wanita tunasusila. Wanita yang tidak baik. Tapi kita lihat Yesus datang untuk berjumpa dengan wanita ini. Wanita ini datang ke sumur Yakub, saudara. Jam 12 siang. Mungkin di jam 12 siang itu keadaan sepi. Orang-orang tidak datang menimba air di situ. Karena mungkin wanita ini jadi bahan omongan, jadi bahan pergunjingan, jadi bahan gosip, jadi bahan cemoohan. Wanita ini datang di sumur Yakub, saudara, dan dia jumpa dengan Yesus di sana. Beberapa waktu yang lalu,
Kami pernah pergi ke Sumur Yakub. Sumur Yakub itu lubangnya itu tidak terlalu besar, tapi dalam, saudara. Pakai timba di situ ya. Di situ sudah ada gereja sekarang. Saudara, Yesus datang di situ. Dan Yesus bilang kepada wanita ini, beri aku air. Yesus dalam keadaan letih, dalam keadaan haus. Kalau saudara baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, saudara, murid-murid pergi, hanya Yesus yang ada di situ. Murid-murid pergi untuk membeli makanan, saudara. Dan di dalam perjumpaan itu terjadilah percakapan wanita Samaria itu dengan Yesus, saudara. Yesus bilang kepada wanita ini, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, saudara. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat yang ke-11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Saudara perhatikan ayat yang ke-13 dan seterusnya. Firman Allah berkata, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudara, kita lihat perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria ini. Wanita Samaria berpikir air yang Yesus tawarkan adalah air yang ada di sumur Yakub itu, saudara. Sehingga dia berkata, Tuhan, berikanlah air itu supaya kita sudah usah bale-bale di sumur itu mau batimba. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah air kehidupan, yaitu dirinya sendiri. Yesus adalah air kehidupan. Yesus adalah roti kehidupan yang dibutuhkan oleh setiap manusia, saudara. Firman Allah berkata, ada satu waktu Tuhan akan membuat orang lapar dan dahaga. Lapar bukan karena makanan, haus bukan karena minuman, tetapi lapar dan dahaga akan firman Allah dan Roh Kudus. Orang akan haus dan lapar untuk mencari Tuhan. Kita lihat sekilas dalam video kita tadi, bagaimana ketika orang dipenuhi dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan, mereka datang berbondong-bondong, datang untuk menyembah Tuhan, datang untuk memuliakan Tuhan, datang untuk meninggikan Tuhan. Saudara, firman Allah berkata, di akhir zaman Tuhan akan mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, saudara. Itu sebabnya perlu di dalam kehidupan kita untuk kita melatih diri kita, saudara, menjadi penyembah-penyembah, menjadi orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Kita lihat, saudara, bagaimana Yesus menawarkan air ini kepada wanita Samaria. Bukan air biasa, karena air yang ada di sumur Yakub
Ketika dia minum, dia akan haus lagi. Tetapi saudaraku, Yesus menawarkan air yang membawa kepada hidup yang kekal, yaitu pribadi Yesus sendiri, saudara. Dan saya percaya air itu sudah kita terima, saudara. Kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, sudahkah hidup kita diubah oleh Tuhan? Sudahkah kita mengalami pemulihan dari Tuhan? Wanita Samaria ini, saudara, dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Hidupnya diubah oleh Tuhan ketika dia jumpa dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-16, Yesus berkata kepada wanita ini, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke situ." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau telah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Saudara, ini status daripada wanita ini, saudara. Wanita yang tidak baik. Bagaimana mungkin wanita yang tidak baik itu boleh menjadi berkat? Bagaimana mungkin wanita yang tidak baik itu boleh menjadi saksi, saudara? Tetapi kita lihat, ketika dia jumpa dengan Tuhan, ketika dia menerima air kehidupan itu, hidupnya berubah. Hidupnya berubah, saudara. Dan ini yang dibutuhkan dunia. Bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan harus berubah. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, "Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menjadi serupa seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan." Tetapi ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita harus berbeda, saudara. Harus berubah. Dan ini, saudaraku, penting di dalam kehidupan kita. Dan kalau ada perubahan di dalam kehidupan kita, maka kita lihat kita mampu menjadi berkat, kita mampu menjadi saksi, kita mampu, saudaraku, untuk memberitakan Yesus di dalam kehidupan kita. Semua kita tidak ada yang sempurna, tapi biarlah hari lepas hari Tuhan mengubah hidup saya dan saudara. Hari lepas hari Dia mengubah setiap kehidupan kita, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang mempermuliakan Tuhan, saudara. Sehingga ketika orang berjumpa dengan kita, ada kesukaan yang mereka terima, saudara. Karena ada air kehidupan di dalam kehidupan kita. Yesaya 12 ayat yang ketiga dikatakan, "Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan," saudara. Ada sukacita, ada sorak-sorai, ada kegembiraan di dalam kehidupan kita karena ada mata air keselamatan yang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Ini penting di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita kenal Tuhan, lalu hidup kita begitu-begitu saja, saudara. Bahkan hidup kita menjadi batu sandungan. Tetapi, saudaraku, biarlah ada mata air keselamatan di dalam kehidupan kita. Dan kita lihat wanita ini adalah wanita yang diubah oleh Tuhan, saudara. Ayat yang ke-28, coba kita lihat. Ayat yang ke-27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?"
Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang kau perbuat, mungkinkah dia Kristus?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Kita lihat saudara, ketika wanita ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tidak tahan saudara. Dia tidak berdiam. Dia tidak menikmati keselamatan itu sendiri. Tapi firman Allah mencatat, dia pergi ke kota saudara, dan wanita ini tercatat sebagai seorang penginjil yang pertama. Penginjil perempuan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia memenangkan kota Samaria. Dia menceritakan tentang Yesus. Dan orang-orang melihat ada perubahan di dalam hidupnya. Orang-orang melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam hidupnya saudara. Dan ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau tahu latar belakang hidup kita. Mungkin latar belakang hidup kita gelap. Mungkin latar belakang hidup kita kotor. Mungkin latar belakang kita menjijikkan. Tetapi saudara, ketika kita jumpa dengan Yesus, harus ada perubahan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menjadi saksi saudara. Di daerah kita ini begitu banyak orang yang perlu diselamatkan. Di daerah kita ini ada banyak orang yang masih terikat oleh dosa. Ada masih banyak orang yang terikat oleh hal-hal yang tidak baik. Masih banyak orang yang terikat dengan perdukunan. Masih banyak orang yang terikat oleh Tuhan hobatan. Masih banyak orang yang terikat dengan seks bebas. Masih banyak orang yang terikat oleh judi. Masih banyak orang yang terikat oleh alkohol. Masih banyak kejahatan-kejahatan yang ada di negeri ini saudara. Dan saya mau katakan ini adalah tugas saya dan saudara. Kita minta kepada Tuhan, biarlah Tuhan memulihkan negeri ini. Biarlah saya dan saudara, jemaat GPDI Immanuel Bebali, boleh mengambil bagian dalam pergerakan Tuhan. Boleh mengambil bagian dalam transformasi yang Tuhan sementara kerjakan bagi dunia. Saya percaya saudara, kalau Uganda dapat dipulihkan oleh Tuhan, kalau Uganda boleh mengalami lawatan Tuhan, kalau daerah Arab boleh mengalami lawatan Tuhan, bahkan banyak orang-orang India hari-hari ini yang mengalami lawatan Tuhan. Mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mereka menerima baptisan air saudara. Saya percaya daerah kita ini pun sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari-hari ini mulai arahkan hati dan pikiranmu, sama seperti hati Yesus, sama seperti pikiran Yesus saudara. Biar hati kita terbeban dengan jiwa-jiwa. Biar hati dan pikiran kita terbeban dengan keselamatan orang lain saudara. Ini sudah waktunya saudara, bergerak bersama-sama dalam kegerakan Tuhan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya rindu masuk dalam pergerakan itu saudara. Saya rindu masuk di dalam pergerakan itu. Saya rindu menyuai jiwa-jiwa bersama-sama dengan Tuhan. Saya ingat waktu kami masih aktif di dalam penginjilan saudara. Ketika saya dengan evangelis Ibu Rosalinda masuk ke daerah Poso. Pada waktu itu daerah Poso masih bergolak. Tapi Tuhan taruh di hati kami untuk melawat negeri itu saudara. Dan kita lihat ada banyak orang yang haus akan Tuhan. Ada banyak orang yang perlu dilawat oleh Tuhan saudara. Dan kiranya belas kasihan ini ada di hati kita saudara. Hati yang ingin menjangkau jiwa-jiwa. Hati yang terbeban dengan keselamatan orang lain. Bukan hanya kita berpikir, yang penting saya sudah selamat. Yang penting istri saya sudah selamat. Yang penting suami saya sudah selamat. Yang penting anak-anak saya sudah selamat.
Tapi hari ini saya mau beritahu kepada saudara, setiap kita yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada tanggung jawab di dalam pundak kita. Kita harus jadi berkat, kita harus jadi saksi, kita harus jadi duta-duta kerajaan Allah, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau jemaat punya hati seperti Yesus, satu waktu gereja ini akan penuh, satu waktu gereja ini tidak akan mampu lagi menampung jiwa-jiwa. Kita akan lihat kursi-kursi yang kosong diisi oleh Tuhan dengan jiwa-jiwa. Ada balkon di sana, itu diisi oleh Tuhan dengan jiwa-jiwa. Mari kita punya visi ke depan, saudara. Visi untuk memenangkan jiwa. Dan ini ada di hati Yesus. Hati Yesus, hati yang penuh belas kasihan. Hati yang mau melihat orang lain diselamatkan, saudara. Wanita Samaria ini adalah wanita yang dipakai oleh Tuhan. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, saudara. Banyak orang menjadi percaya, saudara, karena ada orang yang bersaksi. Wanita berbicara tentang gereja Tuhan. Saya dan saudara adalah gereja Tuhan. Biarlah melalui perkataan kita, lewat sikap perbuatan hidup kita, banyak orang percaya kepada Tuhan, saudara. Tuhan kiranya menolong saya dan saudara, sehingga di hari-hari ini, saudara, kita dapat menjadi berkat, kita dapat menjadi saksi, kita membawa kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Mungkin ada hal-hal yang perlu diubah dalam hidup saya, mungkin ada hal-hal yang perlu diubah dalam hidup saudara. Izinkan Allah mengubah di dalam hidup kita. Roh Kudus akan memperlengkapi kita, gereja Tuhan, sehingga kita bukan menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Sebab ada air di dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata, air itu bukan hanya sekedar kita terima, tapi air itu akan memancar di dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata, air itu akan memancar terus menerus di dalam kehidupan kita. Air itu dapat dicicipi, air itu dapat dinikmati oleh banyak orang, saudara. Dan banyak orang akan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara. Dan itu yang Tuhan mau. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Yesus datang ke dalam dunia karena Dia mengasihi saya dan saudara. Dia mau menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Bahkan firman Allah berkata, Tuhan mau kalau boleh tidak ada satu orang pun yang binasa, saudara. Dan saya percaya kalau beban ini ada di dalam kehidupan kita, tidak usah banyak. Satu jemaat saja menangkan satu jiwa, saudara. Setiap tahun domba melahirkan domba. Tidak ada gembala melahirkan domba. Gembala menuntun domba-domba, tetapi domba melahirkan domba. Tentu yang melahirkan adalah domba-domba yang dewasa, bukan domba-domba yang mandul. Tapi domba-domba yang dewasa, saudara, melahirkan domba-domba yang lain, melahirkan orang lain untuk datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya percaya ini waktunya Tuhan sementara bekerja bagi dunia. Jangan kita yang ada di pulau ini, kita ketinggalan, saudara. Kita berada di zona yang nyaman. Kita anggap segala sesuatu aman-aman saja, saudara. Tetapi mari saya dan saudara bergerak di dalam pergerakan Tuhan. Dan saya percaya di mana ada pergerakan Tuhan, di situ, saudara, Allah akan memanifestasikan kuasanya. Di situ kuasa Allah akan bekerja dengan hebat, saudara. Kita menghadapi beberapa event, saudara, beberapa acara, saudara.
Mari kita berdoa supaya melalui acara-acara ini bukan hanya sekedar perayaan, bukan hanya sekedar celebration, tetapi saudaraku, lewat acara-acara ini menjadi kerinduan kita, ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, saudara. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memperlengkapi saya dan saudara, sehingga di hari-hari ini hidup kita bukan stagnan, bukan biasa-biasa saja, tapi kita bergerak di dalam waktunya Tuhan, di dalam kairosnya Tuhan, di dalam kehendaknya Tuhan. Kita bergerak untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semua di siang hari ini. Saya rindu kita menyanyikan satu pujian yang berkata, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Haleluya, Yesus. Glory bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tanda. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada